memahami tentang ilmu Titen ini sangat jarang. Sangat jarangnya di mana? Karena kebanyakan pengetahuan yang kita dapatkan secara formal itu terlalu direduksi dengan pengetahuan yang sifatnya logis. Pengetahuan yang dimana semuanya harus sesuai dengan ilmiah yang harus bisa diterima dengan nalar. Padahal di situ ada pengetahuan yang sifatnya tidak logis, tetapi sebenarnya ilmiah. Hanya saja mungkin pada saat itu ketika kita memahami atau membaca tanda alam itu, yang masuk terlebih dahulu adalah sifat intuitif sebelum kita buktikan atau kita membutuhkan data-data yang sesuai dengan kondisi alam pada saat itu. Saya ulangi lagi karena ini bersifat subjektif, saya mohon untuk pengalaman pribadi saya ini nanti dalam membaca kode atau tanda alam, dan tentunya juga berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil, terus dari leluhur saya, dari orang tua saya, dari semua guru saya, dari berbagai disiplin ilmu yang saya pelajari. Dan juga teman-teman yang lain yang juga membagikan ilmunya sehingga memecahkan kode-kode alam atau tanda-tanda alam ibarat seperti merangkai sebuah puzzle hingga terbentuk sebuah gambar. Nah, ini bukan meramal ya, sekali lagi ini bukan meramal. Cuman sebelum saya jauh untuk membicarakan hal ini, kadang juga timbul pertanyaan, apapun yang terjadi di dunia ini pasti sudah skenario Tuhan, atau mungkin sudah skenarionya sudah jadi kehendak Tuhan atau merupakan takdir Tuhan dan sebagainya. Semua ini saya benarkan dalam konteks keilmuan tentang agama. Nah, tapi ini pembahasan tentang takdir Tuhan ini tolong ditunda dulu, atau mungkin kita pending, jangan berbicara di wilayah itu. Kita akan berbicara atau menyelami tentang memahami tanda alam ini dari sumber pengetahuan yang lain, tapi tidak melawan dari tiga hal tadi, yaitu tentang takdir ataupun nasib atau azab dan sebagainya. Nah, saya mohon untuk teman-teman semuanya, ketika kita memahami tanda alam ini, jangan dijadikan bahwa ini kita sedang meramal. Karena kalau kita sedang meramal, artinya sesuatu itu masih bersifat tidak nyata. Tapi kalau memahami tanda alam ini, sesuatu yang akan terjadi itu kita bisa hitung sebenarnya. Kita bisa hitung. Dan ada tanda-tandanya. Nah, seperti contoh misalkan di dunia ini kan, di alam semesta ini, khususnya untuk di bumi ini kan, kekayaan berupa keanekaragaman hayati dan sumber daya alam itu kan sangat luar biasa. Itu dianugerahkan ke kita semuanya, bahkan melalui berbagai kejadian alam yang sering kita kategorikan misalkan dua hal. Yang pertama, misalkan hal itu bersifat negatif, berarti kita anggap sebagai bencana alam, atau karena menimbulkan kerugian jangka pendek bagi seluruh umat manusia, atau jangka panjang, atau mungkin kerugian secara finansial dan lain sebagainya, itu kita anggap sebagai bencana alam atau hal yang negatif. Kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu, kehidupan kita semakin baik, kondisi negara semakin baik, kondisi masyarakat semakin baik, ekonominya semakin baik, kita anggap itu sebuah anugerah. Nah, yaitu sangat wajar sekali kalau kita menganggap hal itu. Nah, persepsi masing-masing tentang kejadian di atas tadi yang saya ceritakan itu sebenarnya tidak salah, semuanya itu benar. Cuman proses hukum alam semesta ini terjadi, itu ada hukum vibrasi, hukum keselarasan, dan hukum keseimbangan. Ini yang akan saya bicarakan nanti, dan kaitannya dengan spiritual Jawa, kaitannya dengan ilmu modern, korelasinya di mana nanti di belakang akan saya jelaskan. Ketika dalam satu vibrasi dalam skala kecil atau katakanlah skala besar, vibrasi itu vibrasinya terendah. Nah,
itu akan merespon, atau mungkin dalam nilai jutaan, atau mungkin dalam satu kota vibrasinya rendah, dominan menggunakan vibrasi rendah, itu akan terjadi di sistem alam semesta ini, akan terjadi sebuah kerusakan sistem vibrasi yang ada di alam semesta ya. Nah, dengan adanya kerusakan ini, maka alam semesta mencoba untuk menyeimbangkan kembali kerusakan akibat dari respon vibrasi rendah yang di dalam skala besar tadi. Nah, karena alam semesta mencoba untuk menyeimbangkan dirinya, maka pada saat itu terjadilah sebuah fenomena-fenomena alam yang mungkin seperti gunung berapi, seperti terjadi tsunami, seperti terjadi gempa tektonik yang besar, angin dan sebagainya. Nah, itu karena alam semesta merespon atau berusaha untuk menyeimbangkan dirinya. Karena kalau lama-lama misalkan terjadi kerusakan vibrasi yang diakibatkan secara akumulatif oleh setiap manusia, itu juga keseimbangan alam semesta akan rusak vibrasinya. Makanya dia membutuhkan keseimbangan terus.